bertubuh kurus dan tinggi, berkulit bersih, berkacamata dengan bingkai hitam dan rambut ikal, Arifin Bramantio sama sekali tak terlihat sebagai seorang pemimpin atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutu buku yang lebih nyaman melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku kapital yang luar biasa sulit itu daripada sebagai orang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. Mbah Min, katanya menjawab pertanyaanku tentang jejak titik pencerahannya. Sore itu kami mengunjungi tempat kos Bram di Kaliurang yang begitu sempit, hanya terdiri atas sebuah kamar tidur dengan 2 buah jendela kecil, sebuah poster Che Guevara, siluet dengan topi yang dikenakannya berlatar belakang warna merah, yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Sebuah rak dari beberapa papan yang ditopang dengan batu bata yang dipenuhi buku-buku, puluhan sisa poster dan spanduk aksi melawan penggusuran gedung Ombo. Bram menceritakan masa kecilnya di Cilacap. Mbah Min, salah satu ibu di desanya yang menetap di belakang rumah kakek Bram, ditemukan tewas gantung diri karena terlibat utang lintah darat. Untuk anak berusia 5 tahun, adegan seorang ibu tua yang tergantung dengan tali terus melukai benak dan hati, kata Bram. Dia menceritakan bahwa Mbah Min adalah ibu yang sesekali menggendongnya jika orang tua atau kakeknya sedang pergi. Jenazah yang tergantung itu diturunkan dan digotong beramai-ramai ke atas dipan di antara suara isak tangis. Perlahan, Bram hanya tahu bahwa Mbah Min, tetangganya yang begitu menyayangi dan mengasuhnya itu, memiliki utang dan begitu saja tewas. Aku meradang, kata Bram dengan wajah murung. Aku marah pada semua orang, termasuk pada kakekku. Belakangan aku paham konsep peminjaman pada lintah darat. Bagaimana seseorang bisa terjerat karena bunga yang besar dan barang-barang berharga milik mereka dari motor hingga rumah bisa hilang diserobot para lintah darat. Diam-diam Mbah Min akhirnya memutuskan hidupnya dengan seutas tali. Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia 5 tahun. Bram mengaku terus-menerus dihantui pertanyaan mengapa Mbah Min memilih untuk mati daripada menghadapi utang yang bertumpuk. Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan, perlahan aku menyimpulkan bahwa ada 2 hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia: kemiskinan dan kematian. Sejak saat itu, Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa, katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, ayahnya curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel, ingin keluar dari peta hidup yang sudah dirancang orang tuanya. Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi dan steril dari kuman. Demikian Bram membahasakan pemikiran orang tuanya di masa lalu. Tetapi Bram, yang memang ahli merangkai kata dan pandai membuat hati mekar itu, berhasil meruntuhkan keraguan ayahnya. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji. Dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari, meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya. Ketika Bram meminta izin orang tuanya untuk meneruskan SMA di Yogyakarta, ayahnya mulai curiga, apalagi melihat kamar Bram di desa yang hanya terdiri dari kasur dan ratusan buku-buku yang sudah melampaui bacaan anak-anak SMP.
di bawah bendera revolusi, Pondok Paman Tom, Oliver, dan kisah dua kota yang dinamakan Bram sebagai periode keranjingan revolusi. Ayahnya tahu Yogyakarta seperti magnet bagi bocah lanangnya yang terlihat semakin bengal. Sekali lagi, ayah minta aku berjanji tetap rajin mengaji, dan itu kupatuhi. Tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA, kata Bram menyeringai. Kekhawatiran ayah Bram memang beralasan. Setelah peristiwa penangkapan aktivis di Yogyakarta dituduh mengadakan diskusi karya Pramudia Anantatur, Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diinterogasi polisi. Untung aku sudah siap sebelumnya, kata Bram. Dia menyimpan buku-buku pemikiran Karl Marx, Tan Malaka, dan Pramudia Anantatur di sebuah tempat persembunyian yang sulit di balik lemari dapur. Sedangkan buku-buku yang lebih umum seperti pengantar politik atau ekonomi buku klasik Samuelson sengaja diletakkan di atas rak bersama beberapa novel karya sastrawan Eropa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belakangan Bram tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Lucia Antarini, mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan Intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor Badan Koordinasi Intelijen. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahwa sebagian besar buku itu milik perpustakaan, kata Bram tersenyum. Mereka mendesak-desak Bram, apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam karena memiliki dan mendiskusikan buku karya Pramudia. Bram mengaku tak kenal. Akhirnya setelah beberapa jam, mereka dilepaskan dan dinasehati agar setelah dewasa, energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah, seperti sayap Golkar gitu loh, Di. Aku tertawa terkekeh-kekeh mendengar cerita itu. Bram juga ikut terpingkal. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar saran itu. Apakah kau sakit hati pada anak OSIS itu, si Lucia yang mengkhianati kalian? Tanyaku hati-hati. Pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita, Laut. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau sekedar rasa takut dan tekanan penguasa, kata Bram mengangkat bahu. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Dia menghampiri rak bawah bukunya dan mengambil sebuah buku tebal Mahabharata yang diceritakan kembali oleh Pelal dalam bentuk novel. Aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini, dan karena itu aku tak perlu terkejut lagi, kata Bram memberikannya padaku. Aku membukanya perlahan dan lukisan komik R.A. Kosasih berkelebat begitu saja. Tiba-tiba aku teringat Asmara yang pasti masih menyimpan serangkaian komik wayang Mahabharata dan Baratayuda yang memperkenalkan aku pada kisah panjang keluarga besar Barata tentang cinta dan pertarungan merebut tahta serta kehormatan. Juga pada filsafat kehidupan, kematian, peperangan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Bagi Pandawa, tokoh Aswatama adalah seorang pengkhianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tidur di sebuah malam yang pekat. Tapi bagi Aswatama, tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dia anggap sebagai pembalasan terhadap taktik Pandawa dalam peperangan yang berhasil membunuh ayahnya Dorna, kata Bram. Jadi, pengkhianat adalah sebuah kata yang relatif, tanyaku.
Bisa repot kalau kita selalu menggunakan relativitas sebagai justifikasi. Seperti juga kata pahlawan, kata Bram. Banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa Orde Baru ini, yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apa betul mereka memang berjasa dan berkontribusi. Tetapi kau benar, dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengkhianat harus jelas. Suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena kekuasaan rezim. Aku terdiam. Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu, kata Bram lagi. Barulah aku menyadari bahwa Bram sebetulnya bukan hanya kutu buku seperti yang dikesankan penampilannya yang santun, berkacamata, berambut ikal yang tersisir rapi, dan kemeja yang dimasukkan ke dalam. Penampilannya nyaris seperti anak priayi. Tetapi ternyata dia seorang yang penuh strategi dan penuh ledakan. Dia tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan bersiasat dan bergerak. Begitu asyik mendengarkan berbagai pemikiran dan nasihat Bram, aku jadi tergagap ketika dia bertanya apa yang menyebabkan aku memutuskan belajar di Yogyakarta. Aku merasa belum siap untuk membuka diri atau memuntahkan hal-hal yang emosional kepada seseorang yang karismatik ini. Dia ingin bertemu dan belajar dari orang-orang yang berdiskusi dengan pemikiran besar. Akhirnya, Kinan membantu menjawab. Dia mengaku tak tertarik mendaftar universitas di Jakarta meski orang tuanya sudah pindah ke sana. Kinan menyambung. Bram memandangku seperti menahan serangkaian kata-kata yang siap muntah dari mulutnya. Kenapa tak tertarik kuliah di UI? Aku tak tahu mengapa aku tak tertarik. Aku tak menjawab, tetapi aku ingat, aku malah bercerita tentang asmara yang pasti akan memilih menempuh pendidikan di Depok. Apa yang kita peroleh di ruang kuliah dan kampus tak akan cukup, kata Bram seperti mencoba menahan diri. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, katanya. Sebelum kami berpisah, aku merasa harus mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku utarakan kepada siapapun selain keluargaku. Namanya Ibu Ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas 5 SD di Solo, salah satu SD yang cukup besar, kataku dengan lirih saat kami sudah bergerak ke pintu kos. Bram menatapku. Kali ini dia kelihatan sabar. Dialah salah satu orang yang membuat aku semakin mencintai sastra, selain ibu dan bapak. Dialah yang memperkenalkan kami pada puisi-puisi Amir Hamzah, Khairil Anwar, Rendra, dengan membacakannya di depan kelas. Dia juga mendiskusikan beberapa karya balai pustaka atau sastra dunia. Beliau membacakan lengkap dengan suara tokoh-tokohnya. Kami semua seperti tersihir setiap kali dia membacakan kisah kemiskinan si yatim piatu Oliver Twist di masa revolusi industri di London, atau kadang-kadang dia akan memilih bercerita bab pertama Genderang Perang dari Wamena karya Joko Lelono. Meski kami masih di sekolah dasar, Ibu Ami tahu betul cara membangun gelora kami terhadap karya-karya sastra yang dibacakannya. Kinan dan Bram menatapku, menanti kalimat berikutnya yang sudah pasti bernada murung. Suatu hari, Ibu Ami menghilang begitu saja. Semula kami mengira beliau sakit, tapi dia tak pernah datang. Tiba-tiba begitu saja kepala sekolah mengumumkan penggantinya, Bapak Hardi yang tinggi, berkumis, dan tak pernah tersenyum. Kami tak mau Pak Hardi. Kami ingin Ibu Ami kami kembali. Kami tidak mau belajar awalan dan akhiran dan imbuhan belaka. Kami ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari buku-buku Joko Lelono dan Charles Dickens.
Berbondong-bondong kami mendatangi kepala sekolah. Jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis, Kinan menyela sambil tersenyum. Ah, itu karena letupan rame-rame saja. Kami merasa sok senior. Kepala sekolah hanya mengatakan beliau pindah keluar kota. Kami tak percaya karena tak mungkin Ibu Ami yang baik hati itu, yang selalu membacakan cuplikan cerita sastra dunia di depan kelas itu, pergi begitu saja tanpa pamit. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia mendadak saja dicerabut dari kami. Malam-malam aku mendengar bisik-bisik bapak dan ibu. Asmara juga mengatakan ayah dari temannya ada yang begitu saja dipecat dari tempatnya bekerja, lalu dia menganggur. Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional dan perlahan menceritakan bahwa belakangan aku mendengar peraturan bersih diri dan bersih lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dahulu di Jakarta dan kini ditetapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orang tua atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik. Ibu Ami jelas seorang guru, dan mereka khawatir sekali kami akan dijejali pemikiran komunisme rupanya, kataku. Sejak itu aku justru jadi penasaran, apa arti 1965? Mengapa tahun itu menjadi sebuah titik yang penting betul bagi pemerintah saat itu? Aku bertanya pada bapak yang saat itu bekerja di Harian Solo, karena saat itu aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Bapak mencoba memberi semacam perspektif yang netral, tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari. Setelah aku duduk di SMP, aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahwa Ibu Ami pindah ke kota lain, karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965. Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh. Itulah kali pertama aku mendengar tentang pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Semakin banyak aku mendengar berbagai cerita yang sama sekali tak pernah tertera di buku sejarah, apalagi di media. Semakin aku menyadari betapa buruknya situasi kehidupan di negeri ini. Aku berhenti sejenak. Terdengar suara jangkrik dari luar jendela kamar. Terdengar suara jangkrik dari luar jendela kecil kamar kos Bram yang terbuka. Aku sudah lupa dengan waktu. Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, aku mengatakan pada bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawaban bapak, itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat bapak melekat dalam diriku hingga kini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu, sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Bram mengangguk paham. Kau memilih tempat yang tepat di sini, Laut. Jakarta terlalu tertib dan tegang. Meski ini semua terjadi setahun lalu, aku merasa baru kemarin Bram menepuk bahuku dan menyatakan dia sangat ingin bertemu lagi denganku walau tak harus di kampus. Setelah diskusi panjang malam itu, aku malah lebih sering bertemu dengan Bram, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Tama, Julius, Widi, dan Dana di Gang Rode, tempat Bram dan beberapa kakak kelas lainnya berdiskusi dan merancang strategi unjuk rasa. Sulur pohon beringin yang melindungi rumah Seyagan itu tetap tak menghalangi keramaian markas kami. Motor butut milik Sunu yang kupinjam siang itu kuparkir di samping, menghindari keriuhan beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu depan.
Kulihat Sunu, Narendra, dan Dana yang dibantu beberapa mahasiswa berberes kamar-kamar depan, menyikat lantai, membersihkan meja, sementara Kinan dirubung beberapa anak muda. Menilik dari rambut mereka yang tak kenal pisau cukur, aku menduga mereka adalah seniman Taraka, kumpulan perupa Yogyakarta yang selama ini berkarya dengan teknik cukil kayu, dan diam-diam hasilnya sudah menghiasi beberapa kulit muka buku-buku yang diedarkan di bawah tanah. Kinan segera memperkenalkan tiga seniman itu kepadaku dan mengalamatkan aku sebagai aktivis Winatra yang berbakat menulis. Sedangkan para seniman Taraka yang diperkenalkan kepadaku adalah Abiyasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan. Rupanya, tembok busuk itu akan dilukis mural oleh para seniman Taraka. Abiyasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan memandang dan mengelus-ngelus tembok yang busuk itu, seolah itu adalah sehelai kain sutra yang panjang melambai. Aku semakin kagum pada Kinan. Sudah jelas kami tak punya dana kecuali menyediakan bahan cat saja. Tetapi ketiga seniman itu dengan senang hati menggunakan tembok itu sebagai kanvas mereka. Aku sudah pernah mengenal beberapa karya seniman Taraka yang lebih senior daripada ketiga seniman ini. Aku senang sekali mendengarkan ide mereka untuk membuat mural para tokoh seni atau politik dan perjalanan hidup mereka. Jadi tembok sebelah kiri ini adalah jatah Abiyasa, kata Coki si gondrong menjelaskan. Aku akan mengisi tembok yang berjendela dengan melukis beberapa tokoh yang memberi inspirasi. Sedangkan satu tembok besar di ruangan diskusi ini adalah jatah Anjani. Dia si pendongeng ulung dan akan memperlakukan tembok ini seperti panel komik. Anjani. Coki menunjuk ke belakangku. Ketika aku membalikkan tubuh, seorang perempuan bertubuh kecil dan liat dengan rambut diikat menjadi satu dan poni yang menutup dahinya, tengah membawa beberapa kaleng cat dan kuas. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu membawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan lengannya dan menandakan bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah kaleng-kaleng itu diletakkan, dia menyodorkan tangannya padaku. "Hai, aku Anjani." Dia tersenyum, giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu muncul lesung pipit itu. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan seketika terpaku. Dari mulutku terdengar geremengan bodoh. Aku ingin menyebut namaku, tetapi macet di kerongkongan. Laut, namanya biru laut. Sunu membantu menerjemahkan geremenganku. Matanya melirik padaku lalu pada Anjani. Seperti sepasang mata yang tengah menatap bola pingpong yang mondar-mandir antara dua bat tenis meja. Aku masih menatap lesung pipitnya dan bertanya-tanya, bagaimana cara seseorang memperoleh lekukan seperti itu di pipinya. Laut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Dengan sopan, Julius mencoba membebaskan tangan Anjani dari genggamanku. Aku menyadari kemudian, ternyata kami dikerubungi anak-anak Taraka dan monyet-monyet seperti Sunu, Daniel, dan Naratama. Sementara Gusti sibuk memotret dengan kilatan lampu yang mengganggu wajahku, Alex hanya sesekali memotret Anjani dari beberapa sudut. Buru-buru aku melepas tangan Anjani dan mengucapkan maaf. Kinan segera mengatasi situasi rawan ini dengan memperkenalkan para seniman Taraka kepada kawan-kawan lain. Narendra, Julius, Arga, Hakim, Harun, Widi, dan entah siapa lagi. Semua merubung, bersalaman, ngobrol kesana kemari, bertanya tentang cat apa yang digunakan, objek apa yang akan dilukis, dan pada akhirnya semua pertanyaan sebetulnya ditujukan pada satu orang, Ratih Anjani. Aku mundur perlahan, menjauhi mereka dan melipir ke dapur, tempat yang kelak menjadi daerah suaka. Sayup-sayup, aku bisa mendengar suara Naratama bertanya apa yang akan dilukis pada tembok bagiannya
Dan terdengar pula jawaban Anjani menjelaskan bahwa tembok utama diberi panel komik tentang kehidupan Tan Malaka. Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana dan berdiskusi tentang kehidupan sang rusa merah. Tetapi aku sangat tahu diri, aku bukan Naratama yang fasih atau Gusti yang sadar akan senyumnya yang magnetik bagi para perempuan. Aku bakal menjadi patung begitu berhadapan dengannya. Aku tahu Sunu, Alex, dan Daniel akan segera berada di belakangku, mendukung dan mendorong-dorongku untuk berani mendekati Anjani. Akhirnya, aku memutuskan melabur dinding dapur dengan cat biru sesuai tugasku yang sudah ditentukan kinan siang itu, sambil sesekali terdengar suara-suara Naratama yang disela oleh ketiga kawanku yang kelihatannya ingin betul Anjani tidak terjerat si pandai bicara itu. Meski mereka terdengar saling membantah, karena merasa lebih mengetahui apa yang terbaik untuk laut yang pendiam. Sesungguhnya mereka adalah kawan-kawanku yang paling kupercaya. Sunu mempunyai julukan si bos bijak. Mas Gala yang puisi-puisinya menunjukkan dia kalibernya jauh di atas anak-anak kemarin sore macam kami, disebut sang penyair. Sunu Diantoro adalah sahabat pertama yang datang dalam hidupku seperti angin segar di musim kemarau. Tanpa perlu banyak bicara dan tak pernah bertukar ceracau, Sunu dan aku saling memahami dalam diam. Segera saja aku tahu, Sunu tak ingin banyak bicara tentang keluarganya. Bulan-bulan pertama kami di kampus, Sunu jarang berlama-lama di kantor Aulagung. Begitu tulisan kami selesai disunting, Sunu biasa pamit untuk segera pulang membantu ibu dan adik-adiknya. Setelah Sunu mengajakku ke rumahnya, barulah aku mengetahui bahwa ayah Sunu sudah lama meninggal ketika Sunu duduk di SMA. Bu Arum berjualan batik dan perlahan-lahan membangun rumah batik Arum yang cukup sukses di sekitar Bantul. Tapi tentu saja persoalan masa lalu Pak Ade Sunu almarhum tak pernah dikenal oleh Sunu, karena ia menghilang saat Sunu belum lahir, terus-menerus mengajar keluarganya. Mungkin karena Sunu juga jarang berbicara, maka kami bisa bersahabat tanpa banyak cincong. Tetapi dialah orang yang pertama yang bisa membedakan diamku yang berarti marah, lelah, lapar, atau kini tertarik pada seseorang. Di masa-masa kami kos di Palem Kecut, setiap kali aku membuka rak dapur yang kosong, entah bagaimana secara ajaib, Sunu akan menyelamatkan kehidupan dengan beberapa bungkus mie instan yang dia simpan untuk masa-masa paceklik. Karena aku tahu bahwa aku selalu ingin menambah rasa ekstra, dia juga menyimpan cabai rawit, bawang putih, dan telur entah di pojok lemari sebelah mana. Kalau aku tengah lelah dan Daniel yang manja itu berteriak-teriak entah karena minta kami membantu memberi input untuk tugas makalah filsafatnya yang rumit, pasti Sunu dan Alex akan membantu agar Daniel menyetop kerewelan itu. Menangani Daniel dan karakternya yang berapi-api tentu saja tidak mudah. Kesalahan sekecil apapun dalam hidup ini mudah membuatnya gelisah. Daniel datang dari keluarga yang sukar untuk menerima kritik. Bapak ibunya bercerai sejak Daniel masih duduk di SMP, sehingga Daniel dan adiknya Hans yang terkena polio sejak bayi itu harus berpindah-pindah antara rumah bapaknya yang sudah berkeluarga lagi dan ibunya yang bekerja sendirian mengongkosi kedua putranya. Aku tak terlalu paham mengapa Daniel akhirnya menjadi mudah mengeluh dan kritis kepada siapa saja. Menurut teori Sunu yang selalu mencoba memahami setiap kekurangan orang, sikap Daniel yang kritis, selalu mengeluh, dan cenderung ke perbatasan nyinyir pasti karena sebuah kompensasi. Di rumahnya dia harus menjadi kakak sekaligus ayah bagi Hans yang menderita polio, tetapi sangat brilian secara akademis. Ibunya pantang mengemis uang dari bekas suaminya, meski seharusnya ayah Daniel tetap wajib menafkahi kedua anaknya.
Dalam keadaan bergurau, Daniel dijuluki si filsuf bejat karena pemuda kawannya ini gonta-ganti pacar setiap minggu. Tapi dalam keadaan biasa, aku memanggilnya si bungsu lantaran manjanya setengah mati. Maklum, dia tidak pernah bisa merengek di rumahnya sendiri. Tak semua keluarga harmonis dan menyenangkan seperti keluargamu, Laut. Kau beruntung. Demikian Sunu mengucapkan berkali-kali jika aku menggeleng-geleng melihat Sunu yang selalu saja seperti abang yang perhatian pada adiknya. Karena Sunu sering betul mengatakan betapa hangatnya rumahku, betapa ramahnya orang tuaku, dan betapa Sunu tak ingin pergi dari dapur karena masakan ibu yang membuat lidah yang beku menjadi hidup saking nikmatnya. Maka Daniel dan Alex bersumpah demi langit dan bumi akan mengundang diri mereka sendiri mampir ke Ciputat dan merasakan apa yang dialami Sunu. Alex Parazon adalah mahasiswa paling ganteng dari seluruh penjuru Winatra maupun Wirasena, hingga sulit memberi julukan yang konyol karena terlalu tampan dan agak menjengkelkan kami yang buruk rupa. Untung saja dia anak baik dan sopan, kalau tidak, pastilah kami sudah memberi nama-nama jahanam untuknya. Ia menjadi sahabatku yang menyenangkan karena kami sering berdiskusi tentang fotografi. Dia masuk ke rumah Palem Kecut pada semester awal sebagai satu-satunya mahasiswa dari timur Indonesia yang bersuara bagus. Ditambah tutur katanya yang santun, rambut ikal keriting, alis tebal, dan raut wajah yang agak berbau Portugis itu. Tak heran jika mahasiswi kos sebelah sering betul berdatangan ke Palem Kecut untuk sekedar berbincang dengannya. Mungkin mereka menyukai suaranya atau rambutnya yang tebal dan ikal, atau mungkin juga mereka menyukai alis matanya yang tebal betul. Aku tak tahu. Aku lebih tertarik pada pengabdian Alex pada seni visual hingga dia mengatakan bahwa kameranya adalah bagian dari mata dan tangannya. Dan karena itu, tak seorang pun boleh memegang kamera saya. Belakangan aku baru paham, kamera tersebut adalah hadiah dari Felix Parazon, abang Alex yang kini adalah seorang imam projo yang bertugas di beberapa dioses Larantuka, ND, dan kemudian di Pamakoyo, Solor. Menurut Alex, kakak Felix atau belakangan Romo Felix nyaris menjadi substitusi ayah pada Moses dan Alex. Sang bapak wafat saat mereka, Moses dan Alex, masih duduk di sekolah dasar, sedangkan Felix, si sulung yang sudah di SMA, kemudian secara sukarela menyandang beban ikut merawat kedua adiknya yang masih kecil, sementara sang ibu bekerja sebagai guru SD. Ketika Moses dan Alex secara bergantian didera bronkitis, lantas diare hingga membuat tubuh mereka kurus, Felix lah yang merawat, mengompres, dan membuatkan bubur kaldu. Tak heran ketika dewasa dan keduanya kuliah di Jawa, Moses kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, sedangkan Alex di Fakultas Filsafat UGM. Mereka sama-sama rajin menelpon dan menyurati ibu dan abang Felix yang kelak menjadi salah satu romo yang terkenal sangat baik dan dekat dengan masyarakat Flores Timur dan Solor. Sejak kecil, Alex adalah anak yang gelisah dan nyaris bandel jika tidak diawasi Felix. Sementara Moses, yang hanya berbeda 2 tahun lebih, punya kedisiplinan dan tertib. Bahwa Alex lebih pendiam dan jarang bicara, justru membuat Felix merasa adik bungsunya perlu memiliki sebuah hobi yang lebih terarah. Maka suatu hari, ketika Alex sudah duduk di SMA, Romo Felix membawakan sebuah kamera yang diberikan oleh salah seorang umat parokinya. Felix mengatakan dia percaya Alex akan melakukan hal yang baik dengan kamera itu dan menggunakannya sebagai perpanjangan mata dan hatinya. Pada awal masa kuliah, Alex sering berjalan sendirian ke pojok-pojok Yogyakarta membuat foto esai Mbok Bakul, mengikuti kehidupan keluarganya, dan bahkan berteman dengan mereka.
Rangkaian foto-foto itu jauh dari klise tamasya kemiskinan yang sering ditampilkan oleh iklan-iklan. Dan itulah yang selalu dikatakan Alex kepada siapapun yang mencoba-coba menyentuh kameranya. Hingga kini, dari kuartet ini, hanya Alex yang belum sempat kuajak ke rumahku di Jakarta. Karena ibu juga seorang fotografer, selain juga seorang koki yang dahsyat, maka aku bercita-cita untuk memperkenalkan Alex pada ibuku. Untuk waktu yang lama, keinginan itu tidak terwujud karena Kinan memberikan tugas yang berbeda pada kami. Tak terasa, hampir 2 jam di dapur itu kelihatan bersih dan biru. Tak terasa, hampir 2 jam dapur itu kelihatan bersih dan biru. Baru saja aku duduk selonjor menatap hasil karyaku berupa tembok biru kosong dan mengagumi kompor yang semula dekil yang kini sudah dicuci bersih oleh Sunu. Seseorang masuk dan berdiri di belakangku. Bagus, rapi. Itu suara Naratama yang berlagak seperti seorang kakak senior. Dia masuk dan menjenguk kompor dan lemari es kecil butut sumbangan Gusti yang keluarganya lumayan berduit. Ketika Naratama sibuk mengevaluasi hasil kerjaku di dapur seperti seorang mandor, aku pura-pura memejamkan mata, mengamankan diriku dari keharusan berbincang dengan Tama. Ini lemari es dari mana? Jelek amat. Dari Gusti. Jawabku lega karena dia tak menyinggung soal Anjani. Katanya kalau mati ditendang saja bakal nyala lagi. Aku menjawab sambil tetap rebahan. Terdengar suara tawa yang kecil. Tiba-tiba soal Anjani, dadaku langsung sibuk menghentikan jantungku yang repot berdetak. Kau tak akan bisa memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepasnya lagi. Naratama tertawa meninggalkan dapur. Asu.